Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Iman, pimpinan rumah sakit, para staf atau direksi, kemudian karyawan baik yang ASN maupun non ASN, para dokter, para perawat, dan jamaah sekalian Masjid Nurul Iman, yang semoga kita semua adalah orang-orang yang bersemangat terhadap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ibadah kita di hari Rabu, khususnya di masjid ini, dengan santapan rohani. Ya. Saya teringat masa kecil ketika masih zaman radio. Ya, dulu radio saja, di antara acara yang sampai sekarang masih ingat itu acara namanya santapan rohani. Oh, rupanya pengajian, Pak. Jadi memang ternyata manusia butuh yang seperti itu. Raga kita perlu dirawat dengan asupan-asupan yang baik. Jiwa kita pun sama. Maka alhamdulillah di masjid ini diberikan kesempatan banyak untuk kita membina jiwa kita, untuk menjadikan diri kita muslimin muslimah yang sejati. Insyaallah semoga kita semua dimudahkan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, judul materi kita pada hari ini, ya, saya kasih judul Aku Ingin Berkurban. Ya. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang tidak perlu diangan-angankan secara lebih, maksudnya diniatkan atau bahkan direncanakan. Gampang saja. Tetapi ibadah tertentu tidak bisa, tidak kecuali teringin dengan keinginan yang kuat, kemudian mulai dengan rencana-rencana. Sampai pada saatnya eksekusi terjadi. Ya. Maka kalau berkait ibadah kurban, ini yang mana? Ini yang tadi, yang kedua. Kalau kita nggak pengen, nggak akan ada rencana. Kalau nggak akan ada rencana, ya tidak akan terjadi ibadah tersebut. Maka jika judulnya adalah Aku Ingin Berkurban, maka pertanyaan pertama saya, sudahkah kita semua, khususnya yang hadir ini, pada saatnya nanti ingin berkurban? Atau saya tanya, siapa yang hari ini sudah mempunyai keinginan pada saatnya nanti berkurban? Mestinya semuanya ngacung. Mestinya semuanya ngacung. Kalau semuanya mengangkat tangan artinya pengen, itulah yang benar. Ya, karena nanti kita pun akan berhitung sebetulnya. Ya, apakah benar kita ini orang-orang yang belum mampu sehingga tidak ada keinginan itu? Atau apa masalahnya? Taib. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang bagus, ya, dalam istilah Jawa ada ati karep bondo cupet. Saya orang Jawa, jadi sebagian orang paham ya. Ati karep bondo cupet. Nah, ini kalau yang seperti ini bagus, ya. Ada keinginan dan biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Baik, berbicara tentang kurban, kenapa harus ingin? Yang pertama, karena niat itu nggak perlu bayar. Dan ketahuilah, siapa orang yang berniat kebaikan tidak terlaksana, maka niat itu sempurna dicatat sebagai satu kebaikan. Sudah dapat pahala dengan niat tersebut.
Ya, maka niatkan siapapun di antara kita untuk pada saatnya nanti bisa berkurban. Baik. Kemudian tentu ingin ini kenapa? Karena tugas kita sebagai umat Islam adalah meneladani nabi-nabi, para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minimal disebut ada 2 nabi agung Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan kurban, dan tercatat dalam Al-Quran kita diperintahkan sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Yang kala itu ujiannya yang harus dikorbankan awal mula adalah putranya sendiri. Dan beliau siap. Jadi kalau zaman sekarang kata tentara apa? Siap, Pak. Tidak ada kumaha-kumaha ya, harus begitu. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran yang sebagian kita pasti sudah hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dan beliau adalah orang yang senantiasa berkurban pada saat hari-hari berkurban. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Jadi poin yang pertama kita harus ingin adalah yang pertama tadi, ingin itu tidak bayar, gratis dan dapat pahala. Kemudian kita tentu harus meneladani, terutama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahunnya berkurban. Dan yang ketiga adalah kurban adalah bukti syukur. Jadi bersyukur kepada Allah ternyata tidak cukup ucapan. Harus dibuktikan khususnya terkait anugerah yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Surat yang pendek semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, maka kerjakanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat kita, kurban adalah karena bukti syukur kita kepada Allah. Kalau dibalik, orang yang tidak salat, orang yang tidak kurban, sehebat apapun lisannya mengucapkan syukur, hakikatnya belum bersyukur. Ya. Taib. Jadi kalau memang kita adalah orang-orang yang bersyukur dan memang wajib kita bersyukur, maka mari kita ingin berkurban. Dan apabila kita dibandingkan, ini ayat memang khususnya turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi disebut oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan nikmat yang banyak. Tapi mari kita bandingkan keadaan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diri kita. Saya tanya, pernah tidak kita kelaparan? Ya, mungkin dulu pernah. Wah, dulu saya ripuh lah hirup teh. Tapi seripuh-ripuhnya kita di zaman sekarang, kayaknya nggak ada tuh orang kelaparan. Tapi Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin burrim ma'damu salasata ayyamin hatta lahiqau billahi. Ya. Keluarga Nabi SAW tidak pernah merasa kenyang 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari, Pak. Jadi kalau hari ini kenyang, besok enggak. Besoknya lagi mungkin kenyang, mungkin tidak. Kenapa? Ya kekurangan itu. Itu manusia yang disebut orang yang diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hal yang lain disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, kana ya'ti alaina asy-syuhuri ma nuqidu fihi naron. Innama huwa at-tamru wal ma'u illa an nu'tiya bil luhaim. Ya. Pernah kami melalui 1 bulan. Ketika itu
kami satu kali pun tidak menyalakan api. Maksudnya tidak masak. Ya karena nggak ada yang dimasak. Hari-hari kami hanya makan air dan kurma. Ya. Dan kecuali kami mendapatkan hadiah beberapa potong daging untuk dimakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi demikian kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut orang yang mempunyai, disebut oleh Allah yang diberi banyak kenikmatan. Suatu hari Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi. Beliau tidur di atas tikar yang sampai-sampai bangun tidur pipinya ada bekas tikar. Kalau kita tidur di sini ada bekas gak? Jadi karpet ini masih terlalu empuk dibanding tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata juga hal tersebut ada banyak terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah pingsan di antara tempat mimbarnya Nabi dengan rumahnya. Kemudian orang-orang sampai meletakkan kakinya di tengkuk, dikira aku ini kesurupan. Ya, padahal saya ini lapar, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ala kulli hal, singkat cerita, kehidupan kita di masa sekarang tidak lebih baik, ya, jauh lebih baik, mohon maaf, daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau ada kalimat inna a'tainakal kautsar kepada Nabi, kepada kita lebih-lebih. Ya, berbicara rumah Nabi, kalau bapak-bapak pergi ke Madinah, ya paling segede inilah kurang lebihnya. Itu pun sudah perluasan. Yang di situ ada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada yang punya rumah 3, 4. Ya, dan seterusnya. Artinya memang kenikmatan kepada kita jauh lebih banyak. Maka bersyukurlah. Ya. Sebab kalau tidak bersyukur, seperti yang kita kenal, wa idz ta'adzana rabbukum la in sya'akartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memerintahkan, sesungguhnya kalian harus bersyukur. Dan dengan bersyukur kami akan tambah nikmat tersebut. Dan jika kufur, mengingkari rahmat Allah, nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan tadi sudah dikatakan, di antara bukti syukur adalah berkurban. Maka teringinlah untuk berkurban, kemudian rencanakanlah. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin ketiga atau keempat yang kenapa kita harus ingin berkurban, karena ini tanda bersyukur. Berikutnya, kenapa kita harus beringin kurban? Karena di bulan Dzulhijjah, ini sudah tanggal 21 kalau tidak salah, bulan Dzulqa'dah. Jadi kepada bulan Dzulhijjah kurang lebih 10 hari, kepada hari kurban kurang lebih 10 hari lagi. Ya, jadi kalau ingin direncanakan, insya Allah masih ada waktu untuk berkurban. Di dalam bulan Dzulhijjah itu disebutkan, salah satu keutamaannya adalah, kata Nabi SAW, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, kata Nabi, yang dimaksud 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para Nabi berkata, wala jihadin fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Wala jihadin fi sabilillah. Demikian juga tidak lebih dari jihad fi sabilillah. Ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika min syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad, dia membawa dirinya, membawa hartanya, lalu pulang dan tidak tersisa sedikit pun termasuk nyawanya. Itu baru sebanding dengan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan hitung-hitungannya, semakin besar amalan, semakin besar pahalanya. Maka kurban adalah jenis amalan yang besar. Karena biaya yang dilakukan, dikeluarkan untuk hal tersebut, menimbulkan pahala yang besar pada amalan tersebut. Apalagi dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian, sehingga kesimpulannya, mari kita ingin berkurban. Ya. Kemudian tentu berniat bersungguh-sungguh. Ya. Kalau tahun ini belum, maka tentu tahun depan.
Dan ibadah kurban ini tidak seperti yang banyak difahami orang, cukup seumur hidup sekali. Jadi niatnya inginnya tiap tahun. Ya. Baik, sebagian orang berhitung-hitung sayang ya mengeluarkan uang 3,5 juta lah kurang lebih kebanyakan ya untuk berkurban. Ya. Saya ingin sampaikan, ini saya contoh saja lah ya. Bapak-bapak yang pekerjaan tetap, gaji tetap, ya selesai kerja pun ditawarkan pensiun, itu mestinya lebih leluasa. Ya, saya tidak kerja tetap, ya. Pensiun juga entah ada entah tidak, ya. Tetapi perasaan, ya, itu tidak sulit, ya, dan tidak menjadi seperti orang yang setelah mengeluarkan kurban itu menjadi puyeng, ya. Insya Allah tidak. Apabila kita berniat, kemudian lakukan, meskipun dengan kondisi ekonomi biasa-biasa saja, insya Allah tidak akan mengurangi harta kita. Kita tidak akan dibuat kekurangan oleh hal-hal yang seperti itu. Ya, apalagi di antara kita, jangankan 1 kurban, 10 kurban dia bisa. Ya, itu tentu lebih harus lagi. Tapi hadirin hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sesungguhnya kurban ini bukan perkara yang berat. Karena batas minimal hewan kurban yang bisa digunakan ternyata adalah nanti mungkin harganya sangat murah. Ya. Nabi SAW bersabda, la tatbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'ah minad dha'n. Jangan menyembelih hewan kecuali al-musinnah. Al-musinnah ini hewan yang sudah cukup umur. Ya. Untuk sapi 2 tahun, untuk kambing tertentu itu 1 tahun. Tetapi kalau sulit, maksudnya kalau tidak mampu, kalau tidak ada hewannya, maka sembelihlah jada'ah. Apa itu jada'ah? Jada'ah adalah kalau di kita, kalau di Jawa itu namanya wedus gembel. Ya, wedus gembel ya. Kalau di sini mungkin nggak ada. Ya kambing yang bulunya keriting, warnanya putih. Itu disebut termasuk jada'ah. Kalau yang seperti itu boleh usia 6 bulan. Jadi inilah kenapa ada orang menawarkan akikah harga 1 juta sudah matang. Nah, yang digunakan yang seperti ini. Kambing yang usianya baru 6 bulan. Nah, itu maka apabila tentu sampai perkara seperti ini ada dan uang kita memang tidak cukup, berusahalah untuk tetap berkurban meskipun dengan hewan yang seperti tadi. Hanya kemungkinan ya kalau kita nenteng domba kecil kayak gitu ke panitia ya disengserikeun. Ya tenan naon. Terus bagaimana kalau malu ya dipencit sendiri. Ya, dan ini banyak hal yang tidak tahu. Kurban itu ibadah kita sendiri-sendiri. Adapun kenapa ada panitia? Karena sebagian besar hewan kurbannya sapi. Kita tidak kuasa mencit sapi sendiri. Adapun kalau kurban kambing, maka sebaiknya disembelih sendiri. Baik, ala kulli hal, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada yang saya sampaikan adalah mari kita berniat untuk berkurban. Karena keutamaan-keutamaan yang banyak yang tadi sudah disampaikan. Terkait dengan kemampuan untuk orang di masa sekarang, kalau nabung dengan rencana khusus insya Allah mampu. Ya, tadi saya gambarkan dengan diri saya sendiri. Ya, saya katakan ya namanya orang pengajar gitu ya, yang tidak masuk lembaga tertentu, jadi yang ngajarnya nggak jelas, ya gajinya juga nggak jelas. Tetapi kalau tidak salah hampir setiap tahun saya berkurban. Ya, tapi bagaimana caranya? Direncanakan. Ada memang tabungan-tabungan khusus yang disiapkan ini untuk kurban. Dan itu insya Allah bisa mewujudkan cita-cita kita semua untuk berkurban. Baik, segera itu untuk penyampaian pada hari ini. Semoga di waktu yang tidak lama lagi dan kita sudah ingin sekarang,
masih bisa direncanakan. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mampu berkurban di tahun ini, dan kalaupun tidak, semoga terlaksana di tahun-tahun yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.